seperti ini ya, saudaraku. Lah pusaka ini sangat ringan sekali ya. Daun kembang Jaya Kusuma ini sifatnya itu wadah, sifatnya itu termasuk wadah. Lalu kembang itu tangkainya ngembang di tangkai kembang Jaya Kusuma. Lah ini daunnya ya termasuk wadah, soalnya lampirannya itu termasuk juga tendenya ya, termasuk cakaknya seperti itu. Kembang Jaya Kusuma atau daun kembang pusaka yang sifatnya untuk kesepuan, juga untuk orang yang punya ilmu yang suka melek, suka ritual tingkat tinggi ya. Salam budaya, rahayu rahayu rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono Alejokelano di Pendawa Haji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya di Nusantara maupun di luar negeri. Terima kasih atas dukungannya pada saudaraku semua mengenai tentang kegiatan yaitu mengenai budaya Tosan Aji tinggal diluruskan atau budaya bangsa Indonesia Jawa. Terima kasih, semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan atau kemurahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau diberi kerahian dan kesejahteraan selalu yang sudah rumah tangga maupun yang belum rumah tangga, dan diberi rahayu selamat manapun bumi yang dipijak. Oke, saudaraku, berapa hari ini kita tidak syuting, tidak hunting ya, karena belum ada informasi hunter saya di lapangan begitu ya. Karena mengingat cari barang itu ya banyak barang, tapi kita harus milih ya. Kalau memang rezeki ada yang bagus ya bagus ya toh. Nah, tapi kita tidak selalu harus semua pusaka harus kita, semua pada dasarnya pusaka lama itu baik ya. Tapi kita memilih ya toh, memilih yang kriteria sesuai dengan saya sebagai penggemar pusaka maupun hunting pusaka begitu. Oke, saudaraku, sementara ini untuk mengisi kekosongan sudah 2 minggu ya, tidak melakukan giat. Ini ada beberapa pusaka, 5 pusaka yang mau kita review ya. Sebenarnya saya mohon maaf bila ada kekurangan kami dan kata-kata kami yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena semua itu tangguh atau apa sifatnya estimasi, mengira-mengira ya toh. Jadi saya mohon maaf, jangan dibuat masalah. Marilah kita saling menjunjung tinggi tentang kebudayaan bangsa Indonesia ini, yang itu tentang pusaka yang sudah diakui oleh UNESCO ya begitu. Oke, saudaraku, untuk sementara ini saya mohon maaf, kita mau bakar dupa ya, maaf, bukan kita mengimankan pusaka atau memuja pusaka karena kita bakar dupa, bukan ya toh. Satu, kita bakar dupa itu karena dari sifatnya dari garu ya, dari kayu garu, atau walaupun kemenyan pun itu dari getah-getah pohonnya. Jadi jangan disartikan ya toh untuk menjauhkan kesyirikan. Nah, garu itu sifatnya kita bakar untuk satu, untuk aromaterapi ya, apalagi kalau kita udah badan tidak enak semua ya toh, atau apapun, kita kata membakar itu seperti ada sugesti, ada karena dari harumnya itu ya. Kedua, kita membakar dupa ini ke kiri juga, istilah itu fokusnya itu karena itu semua yang sifatnya itu malaikat seperti apa itu enggak suka yang barang-barang yang sifatnya tidak harum, harus senangnya harum ya. Tuhan Yang Maha Esa atau ciptanya yang di bumi ini ya, atau Allah di bumi ini sukanya itu barang harum-harumnya ya, seperti wewangian, tapi bukan sembarang wewangian yang ya harus akad kelasan ya. Sedang garu aja per kilonya itu ada 15 juta, itu getah garu, atau sampai 20 juta getahnya garu,
bukan pohonnya garu, bukan kriwilnya garu. Kalau kriwilnya garu, kalau pohonnya garu ya ternyata seperti ini ya, saudaraku ya. Lah ini yang dibikin seperti ini. Ini kekuatannya ini 2 jam ya. Ini harum ya, harum sekali. Nah, kalau kita bakar ini bukan berarti mengundang setan, wah bukan. Setan kita tidak tahu ya, setan pada diri kita sendiri ya. Karena tidak disuruh atau ayo itu pukul, ndak, suatu contoh seperti ini ya. Jadi inilah. Jadi kisah membakar ini kita sama dengan Isa itu memberikan Isa itu bahwa ini ciptaan Allah dikembalikan lagi kepada Allah, dikembalikan kepada Tuhan, karena semua adalah fungsinya itu adalah dari bumi ya. Namanya secara Jawa sarining bumi suketing bumi ya toh. Nah, sarining bumi itu banyak, suketing bumi banyak pohon-pohonan atau yang macam-macam itu ya saudaraku. Jadi saya mohon maaf karena kita sifatnya juga terapi, juga kembali lagi kita kirimkan kepada para sang pencipta, juga para leluhur yang sudah mendahului begitu ya. Itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini hari apa itu? Cukup lemah, cukup capek sekali ya, ya maaf ya. Ini karena kita menjalankan puasa setiap hari ya. Jadi ada lemahnya, ada tenaga kurang fit, itu wajar. Makanya kita harus kita dukung dengan aroma terapi dengan istilah kayu garu ini. Ya. Assalamualaikum. Sukma rasa-rasa itu pasal mata isyarat tesal siramatu rasanya lah amat Allah. Sun suka-suka sing tuh harum sing tuh harum andalan mas. Tupa harum alakan ibu pertiwi kasen panjang kasen tuh langgalan sang para loro kasambra kasen sukma rasa tebar selamat rasa amat Allah. Sun suka-suka tuh harum andalan. Nah ini ya, ini satu kali ini namanya dupa mangkok ya. Dupa mangkok ini mangkok sekarang itu bagaimana pakai areng ya. Ini enggak, ini ada mangkoknya yang sudah dibikin oleh kayu-kayuan ya, kayu termasuk garu-garu, kayu garu ya, dibikin direbus cetak bin maka. Lah untuk tengahnya ini namanya menyan madu ya. Ini menyan madu ya. Ini harum sekali. Ini walaupun kasih minyak sampai 1 jam enggak habis ini. Kalau sudah dibakar ya. Nih ini nanti jangan sampai guling. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibakar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sengkersnya itu parah kata itu kandala itu matang ibu pertiwa itu bapak khusus. Sun tu kalau sapra la kaya asal kapa sapra wasin pasal simbar. Semua rasa-rasa yang itu pasal matosan esir desa wana urut. Sira matosan rasane rahmat ya, untuk mendukung badannya lemah ya. Ya ini bukan aroma terapi ya itu. Ya. Ini nanti udah kerja sendiri dan jalan agak dia membara sendiri ini nanti. Nah ini nanti kalau sudah membara sampai tengah, yang di sini namanya madunya ini kena. Nah, ini nanti lurusan dah nyantai. Ini minyak bambu udah puluhan tahun ini baru ketemu, karena tenaga fisik kita lemah seperti kurang semangat, kita pakai ini ya. Ini untuk aromaterapi. Ya.
Oke, satu mulai, yang satu dulu ya. Dari mana ya? Dari sini. Nah, ini ya. Kita buka. Sebenarnya saya lagi mohon maaf buat saudaraku semua ya. Mari kita sama menjadi antar kebudayaan bangsa Indo tinggal di luhur kita. Tuh, kalau perbedaan untuk masalah besi itu wajar ya. Ya, itu wajar. Tapi kita harus namanya budaya harus kita junjung tinggi ya. Namanya apa itu namanya? Estimasi itu tangguh itu ya tergantung pengalamannya orang atau jam terbangnya. Oke, ini pusaka ini sangat bagus, tua, rangkanya sangat kuno ya. Ini sangat kuno, ini saya gosok lagi ya. Digosok lagi ya. Nah, jadinya seperti ini, kuno tapi digosok lagi, lagi jadinya bagus ya. Namanya ladrang Solo ini ya, saudaraku ya. Nah, ladrang Solo ya. Nah, untuk polengnya ini ya tua ya, gali ya, ini gali. Nah, timo itu macam-macam ya, loh sampai gini bagus ya. Nah ini, tapi masih ada yang bagus lagi kalau masalah poleng itu. Tapi kalau ini timo cukup tua sekali ini ya. Nah oke, kita buka, saudaraku ya. Wah ini dulu kan pusaka JNT ini, JST ini kok JNT. Iya enggak apa-apa, JST ya. Ini waktu dapatnya ini pura hitam sekali ya. Ini hitam sekali. Nah sekarang pokoknya nggak dipegang ya. Setelah kita cuci ternyata keluar pamor ya. Lah ini ternyata keluar pamor ya. Bagus sekali ya JST ya. Padat, besinya padat, pamornya halus ya. Tanggonya itu tanggo Mageti lama ya, kuno, awal ya, Mageti awal ya. Mageti awal itu termasuk Mataram sama Imbang ya. Besi-besinya padat. Dulu enggak ada pamor, setelah diwarangi keluar pamor ya. Kita tutup hitam lagi, tapi kan enggak keluar aslinya. Lah aslinya seperti ini ya, Mageti ya. Ini. Ya. Saudaraku ya. Lah, Mageti ini secara estimasi Mageti ya, Mageti untuk apa itu nama itu, secara orang kepercayaan sana itu ya, secara Mageti ini bagus ya, apalagi untuk secara kepercayaan itu awalnya itu bagus, tenang, damai ya, sejahtera. Karena apa? Dari dapurnya itu sudah dinamakan dapur Jalak Sangu Tumpeng ya. Dapur Jalak Sangu Tumpeng, saudaraku ya. Jalak Sangu Tumpeng ini ya, ini ada pedelnya sedikit ya. Lah, terus ini ada sogoan ya. Sogoannya itu lain pada yang lain ya. Sogoannya lah, tidak terlalu dalam tapi bagus untuk sogoannya ya. Nah, ini. Nah ini Mageti awal. Memang cari untuk Mageti awal ini agak sulit ya, banyak Mageti. Sedangkan apa itu namanya Mageti yang baru-baru ya banyak, karena itu ya baru pun itu harus di apa itu namanya, kerajinan itu harus dibudidayakan. Karena apa? Cari yang lama aja ya sulit ya, begitu. Cuman permasalahannya beda itu masalah bahan ya. Bahan Mageti baru dan lama itu udah lain sudah ya toh. Jadi ada, maksudnya itu yang lama dan baru itu jelas sudah berbeda, begitu saudaraku ya. Nah ini mohon maaf sekali ya, bedanya itu apa? Bedanya itu masalah bahan. Satu, kalau yang lama itu memang banyak untuk mengandung meteor ya, pamornya juga itu mengandung meteor. Tapi kalau saya jelaskan untuk masalah bahan sampai pamor sampai apa nanti sudah lain, sangat lama sekali ya. Jadi kita mereview ini mengenai tentang tangguh ya toh, dapur maupun pamor ya toh. Nah untuk masalah
apa itu namanya itu, kepercayaan, oh gini itu secara pribadi masing-masing ya. Tapi kita kembalikan lagi bahwa para leluhur kita dulu, para empu dulu ya toh, membuat pusaka itu ada makna juga ada artinya. Lain daripada itu pun tergantung dari yang punya gitu ya. Kalau yang punya untuk mengatakan bahwa itu pusaka, oh itu seni lah, sebenarnya bagus, seninya bagus ya, kita ambil seninya bagus karena sudah wujudnya pusaka dan dikatakan besi ya, sudah berpamor ya toh. Tapi bukan artinya besi itu, oh itu besi, bukan sembarang besi ya toh. Karena dinamakan pusaka itu ada pilihannya, dinamakan itu bahan-bahannya khusus begitu saudaraku ya. Nah, itu ya. Karena besi itu, besi yang dikatakan besi pakel apapun itu anaknya besi. Semua adalah terbuat dari alam semua begitu ya. Nah, ini dinamakan pamor setro banyu atau pamor singkir ya. Ini bagus sekali ya toh. Secara kepercayaan setro banyu itu apa? Yang panas kan adem ya, adem ya, dingin ya toh, kedamaian untuk sekeluarga juga estimasinya itu seperti itu. Lah secara kepercayaan setro banyu kan bagus ya, untuk kedamaian, kelancaran, untuk apapun. Secara pegang tuh netral dan nasional, pegang tuh yang penting itu kita jangan menggunakan pusaka haji, tapi kita kepercaya kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa semua itu adalah kekuatan dari Allah. Empu pun membuat itu tanpa diizinkan oleh Allah tidak bisa akan mewujudkan pusaka, tidak akan mewujudkan pamor. Dan empu memohon kepada Allah adalah minta doa-doa yang disatukan oleh pusaka itu, baru dengan istilah itu filosofinya itu masalah itu, oh pamor ini gunanya untuk pamor ini gunanya seperti itu. Secara kebudayaan, waduh kok bagus ya pamornya kok setro banyu ya lah. Ada itu secara kebudayaan, seninya budaya itu seperti orang lukis ya begitu saudaraku ya. Bahwa pusaka ini memang langkah tua ya toh, termasuk era seperti Hampir sama seperti Majapahit. Oke saudaraku, mengenai tentang pusaka Magete ya, pusaka Magete ya dah, itu tadi keterangannya ya. Juga pamornya deling ya, deling sekali ya, deling. Nah, deling ini deling, pamornya deling ya. Oke, taruh dulu, ganti yang lainnya. Potongannya enak, bikinannya enak ya. Lah itu JST itu macam-macam ya. Jadi semua pusaka itu kelas-kelasan, tidak harus semua JST itu. Wah, ada kelas-kelasnya macam-macam. Maksudnya kelas itu untuk pembuatannya tangguh dan dapur, maupun untuk pembikinannya ya, maupun bahannya begitu. Saudaraku, bila ada kata kurang berkenan mengenai keterangan masalah JST, saya mohon maaf. Tuh, saya orang pandai ahli pusaka ya, kita perlu belajar ya begitu. Jadi generasi penerus ya, harus kita kembangkan melalui pusaka budaya pusaka kerajinan baru ya begitu ya. Itu yang penting kita baru bilang baru, lama-lama tidak merusak, membodohi budaya gitu saudaraku. Ini pusaka namanya ladrang ya, ladrang Jogja ya, blangkra ya, blangkra ladrang apa ya, blangkra Jogja ya, cukup luwes. Kayunya itu kayu apa ini? Luwes ya, kayunya seperti kayu nogosari, apa itu, terembalo ya. Lah ini cukup lama tua. Lah ini untuk mendaknya itu perak kuno, ukiran kuno ya, halus ya, mendaknya ukiran kuno halus. Lah untuk cari ladrang kuno ini, blangkra Jogja kuno ini sulit ya, terus saja sulit cari yang lama, yang woto itu sulit ya, apalagi ini harus hati-hati ya. Makanya kasih singot jangan sampai ketata, kalau ketata susah ini ya.
Nah ini makanya kita kadang kalau kirim kalau apa itu enggak berani gitu, kalau lader-laderan khawatir itu apa? Khawatir itu patah. Ini ya ladrang Jogja ya, atau Blakra Jogja, monggo ya. Ini perak ya, perak. Ini perak lama ini. Kita buka sudah. Kita buka. Jos, gandos. Nah, ini pusaka Pandhawa Cinarita dengan itu pusaka pamor wahyu temurun, masih utuh ya. Nah, untuk era Mataram ya, untuk kembang kacangnya masih utuh, untuk gonjonya itu nyelendang ya, greneng ya, pamornya juga deling ya, halus sekali. Pusaka estimasi ya, HP5 ya toh, monggo. Untuk pusaka Pandhawa Cinarita itu bagus ya. Nah, ceritanya Pandhawa itu secara kekuatannya kita itu persatuan atau itu diambil dari ada kekuatan ya, kesatuannya antara diwujudkan antara Pandhawa ya. Pusaka Pandhawa Luk 5 itu bagus, mereka untuk pengayoman secara kepercayaan seperti itu ya. Karena apa? Secara kesugestian itu melambangkan dari sifatnya manusia harus bersatu dengan satu, menyatu dengan alam ya toh? Itu akhirnya menjadikan timbul kekuatan. Kalau manusia terus kita orang semua secara tidak percaya dengan isinya alam, ajar kudratnya Tuhan atau kudratnya Allah ya toh. Yang jelas apa? Yang jelas selegenje ndak imbang ya toh. Karena manusia ini sebenarnya dari zat ya. Zat yang kita akan katakan zat 4 zat ya toh, begitu. Lah itu akhirnya jadikan wujud kita seperti itu. Makanya sebagai pusaka itu sifatnya itu adalah untuk ageman secara kepercayaan atau untuk sugesti, bukan dari menguatkan hati kita, naluri kita dalam pikiran kita seperti itu. Nah, manusia ya harusnya percaya kepada Tuhan, kata Allah ya toh. Tapi kita kembalikan lagi bahwa pusaka itu memang adalah kekuatan Allah dengan lantaran para empu, para orang yang mempunyai jiwa ritual atau mempunyai jiwa kepercayaan kepada Allah Ta'ala, karena bikin pusaka itu puasa, ritual macam-macam ya, tidak sembarangan. Juga bahannya itu aja pilihan ya, lah itu. Lah untuk Pandhawa itu memang kalau secara kepercayaan untuk Pandhawa Cinarita itu sifatnya untuk melancarkan dari kebicaraan ya, suatu seperti pengacara, penegak hukum ya toh. Lah itu larinya itu nanti ke sana ya toh. Itu yang istilah mengenai tentang untuk masalah secara hukumnya itu seperti itu. Dari dalam bidang hukum, di bidang pengacara, di bidang mana segi hukum apapun ya, yang penting kita itu tidak mengirimkan pusaka, tapi bahwa filosofinya untuk masalah Pandhawa Cinarita itu seperti itu. Seperti Pak Dalang ya toh. Dalang itu juga membutuhkan dari kesuatan itu supaya dia itu kayoman selamat rayu, selamat wilujeng, sampai kita itu buka dasar, buka apa, jangan sampai ada nikolo sambikolo yang menyerang pada si Dalang. Makanya dia harus lihat yang kelit pusaka sesuai dengan kepercayaannya dia. Lah umumnya Bapak Pandhawa Cinarita itu Bapak Dalang itu tadi pusaka itu ya tidak sembarangan begitu. Itu karena Dalang pun juga ada itu yang terkenal musuhnya itu juga banyak ya toh. Kenapa itu? Jangankan seperti itu, para wali, para eyang kelah dulu itu juga itu memakai pusaka semua ya toh, sesuai dengan kepercayaannya dia siap membuat sangpu juga pusaka juga bisa untuk sekelat untuk mengatasi dari segi untuk mengatasi, untuk menyatu, untuk mensalamkan tentang masalah keagamaan dan lain-lain ya. Karena orang dulu itu kuat-kuat, gitu loh ya, gitu. Oke,
Untuk di sini ada Wahyu Temurun ya, 2 ya, seperti meteor jatuh 2. Nah itu namanya itu pamor titipan ya, pamor titipan bagus ini ya, Wahyu Temurun ya. Kalau kita sembuhkan secara itu banyak ya, tapi mohon maaf sekali lagi kita tidak mengimankan masalah pusaka dan tidak bisa itu percaya ya, tapi kita percaya bahwa semua itu adalah ciptaan Allah, bahan-bahan pun yang di alam itu ciptaan Allah ya toh. Lah kembalinya kepada situ. Cuman kita kembalikan lagi bahwa pusaka yang bikin para lurukat diwujudkan ini demi untuk menambahi baju kekuatan kita, kesugihan kita. Orang samanya kedinginan kurang jaket, kita harus pakai jaket ya, biar hangat, ibarat seperti itu. Jaket pun kadang-kadang baju ada kaos, ada baju, ada jaket ya, kayak macam-macam ya. Itu oke. Mengenai tentang masalah Liu Pendawa Cinarito, saya mohon maaf bila ada keterangan-keterangan yang kurang berkenan ya. Yang penting kita selalu menjunjung budaya bangsa ini tinggal di luar kita. Oke ya, saudaraku, tadi yang kedua sudah ya, Pendawa Cinarito juga JST sudah 2 pusaka ya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya pakai kacamata karena sulap juga, karena baru di laser ya, jadi kena sinar yang dari sana itu sulap ya. Itu tadi kita pakai kacamata hitam ya. Ini Radrang Solo ya. Wah, kuno ya. Ini kuno ya, kuno sekali, terusan ya, terusan gandarnya ini terusan ya, kuno sekali ya. Jadi gandar pedotan sama terusan itu beda ya. Kalau terusan itu kayunya besar ya, nah itu makannya banyak, makan kayu ya, gitulah ini ya. Kuno sekali, ini pun ya juga kuno ya. Tuh kita buka ya. Wah ya, wah ringan sekali pusakanya. Satu ringan, kedua looknya ini sangat apa itu nyamannya itu, looknya itu ngelenggahin sangat rapat sekali ya, ya lenggangnya itu rapat, bagus sekali ya, begitu ya. Nah ini 1 lo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 look 13 ya, look 13 ya, look 13. Untuk eranya itu termasuk era Mataram Sepuh. Ini Mataram Sepuh ringan sekali ya, ringan sekali ya, ringan lah, ringan sekali ya. Nah ini pusaka ini ringan sekali ya, bisa dikatakan ini pusaka bisa dikatakan ini lot 13 Guling Mataram ya, Guling Mataram ya. Ini nah, untuk dalam sogoan bahwa sogoannya satu ini tua ya, tua karena kropos, tidak karena apa ya, tapi karena tua ya. Nah ini ya, ini karena tua, hasil ini karena tua ya. Untuk lainnya wutuh semua, gelendeng, sekonjo, dan sampai dari atas wutuh semua, sampai dari kembang kacang wutuh semua ya. Nah ini dari looknya sebenarnya namanya Guling Mataram ya, look 13 Guling Mataram ya. Nah Guling Mataram itu bisa disatukan oleh look 11, yaitu yang dinamakan look 11 itu apa, Sabu Inten. Karena dari zaman cerita Majapahit ya toh, kekuatannya itu di keraton itu ada Guling Mataram dan ada Sabu Inten. Pernah terjadinya Guling Mataram lot 13 hilang, akhirnya jadi merosot, terjadi sampai ada perang
seperti itu ya. Terus akhirnya Luk 13 sesingkat ceritanya ya, Luk 13 akan diketemukan oleh Sang Pusupo ya, ditemukan di daerah yaitu Belambangan ya, Belambangan di sana ya toh. Dengan dia sampo dengan menyamar sebagai peranggi pusaka. Itu ceritanya panjang itu ya. Oke. Nah ini Guling Mataram ya, bagus sekali ya. Kalau untuk masalah lobang ini karena ketuaan aja, alam dengan ketuaan yang bukan ketuaan karena karatan atau tidak ya, mungkin karena dia itu urusi alam ya toh, udara apa namanya, akhirnya dia itu mengenai tentang itu lah, itu bisa lapang lah, bisa dikatakan nanti jadinya itu lobangnya lobang sumur badung atau mengkang jagat alami ya. Karena apa? Satu menurut satunya juga lobang ya toh, ini bukan direkayasa ya toh. Nah begitu. Kalau dilihat dari segi secara kepercayaan bahwa wilayahnya masih wutuh kok anunya lobang lah, itu paling itu nanti karena apa, kena obat tidak ya, itu memang dari sononya seperti itu ya toh. Nah itu ada pusaka itu mentang jagat secara alam, dia itu saya itu bengkak-bengkak sih lobang-lobang sendiri, itu ada, saya punya pusaka seperti itu ya. Itu mohon maaf saudaraku bila keterangan yang tidak sama ya toh, bahwa semua itu memang percaya atau tidak percaya, memang semua itu nyata ya itu. Karena apa, lobang itu makin lama akhirnya jadi ada lubang sedikit-sedikit, akhirnya jadi nyatu, jadi lebar. Ini ada satu apa di bawahnya itu mau lubang ya. Nah ini nggak diapa-apakan ya itu. Saya punya pusaka, saya ajarkan, akhirnya jadi buka-buka sendiri itu ada begitu ya, sampai pusakanya berakhir terus itu. Oke. Mengenai untuk Guling Mataram, yang jelas pusaka Guling Mataram, pusaka Guling, kita sudah tahu bahwa pusaka Isa itu untuk tende ya, juga tende untuk penangkal, juga pusaka-pusaka konglomerat atau pusaka-pusaka Isa itu yang mempunyai kewibawaan sangat tinggi begitu ya. Guling Mataram ya, itu bagus ya, semua untuk di dalam kalangan masyarakat ya, kalangan untuk semua siapa yang memegang ya. Yang penting ya toh, itu pusakanya itu dari bahan, dari besi, dari apanya itu bagus begitu ya. Oke, itu kembang kacang ya. Oke, mengenai tentang mereview tentang Guling Mataram, pusaka dapur Guling Mataram ya, era Mataram Sepuh. Yang jelas pusaka ini ringan sekali. Kalau Mataram Sultan Agung ya toh, agak berat sedikit ya begitu. Ini ringan sekali begitu ya. Oke. Untuk pamor ya, pamornya bagus sekali, pamornya Waskuta ya, pamor Waskuta ya, itu Waskuta gitu. Waskuta itu apa ya? Kalau kita lihat sebenarnya pusaka keraton atau pusaka kerajaan zaman dulu itu pusaka yang mengandung ada unsur kerjekian juga gitu. Maaf bila ada kata saya kurang berkenan, saya sangat maaf sekali, karena kita sama belajar ya, masih kita belajar menguri budaya ini ya begitu. Ini ada pusaka kecil, ini pusaka jimatan ya, pokoknya nanti jangan kepegang tangan ya begitu ya. Ini pusaka ya, kecil mungil. Pusaka rangkaian Jogjan kecil ini ya gitu, kecil mungil ya, tapi aslinya rangkanya itu aslinya begitu saudaraku ya. Ini pusaka sikep ya, artinya sikep ya itu apa, bisa dibawa kemana-mana, tidak mongkok-mongkok, bisa ditaruh di tas begitu, kalau disengklit nanti merasa jatuh gitu. Yang jelas pusaka ini dibikin seperti ini jelas pusaka untuk kepercayaan diri, itu pelindung diri ya toh, untuk menangkal supaya dimanapun supaya kita selamat ya, dengan doa-doa empuh memohon kepada Allah ini yang diwujudkan dari pusaka ini ya.
gitu. Oke, kita buka. Wah, ya. Ini pusaka yang dinamakan pusaka lah ya. Ini pusaka sepuh banget ya, Mojopahit ya. Mojopahit ya. Pusaka dikatakan pusaka Nogo Siluman ya, atau Nogo Kikik primitif Siluman ya, siluman ya. Nah, primitif Nogo Siluman ya. Mojopahit, era-era Mojopahit, estimasi Mojopahit ya. Estimasi pusaka Mojopahit ya. Ini juga banyak sekarang pusaka yang bikinan sekarang itu banyak sekali ya, yang dibikin dari bahan-bahan temuan itu ya, tetapi ya beda, sangat beda sekali. Ini loh 1 2 3 4 5 kekuatan. Jadi pusaka ini filosofinya Nogo Siluman ya lah, atau siluman ya lah, Nogo Siluman ini ya. Siluman ini estimasi Mojopahit ini filosofinya ini bagus sekali. Jelas zaman sekarang itu dulu pusakanya, saya itu pusakanya intel kerajaan ya. Mohon maaf, intel kerajaan ya. Jadi tentara kerajaan ini yang dipercaya sebagai panglima perang atau khususnya untuk mengintai lokasi itu musuh ya, dia dibawa ya toh. Lah, kalau yang jelas ya dulu itu pusaka ini ya, yang jelas apa? Percaya atau tidak percaya, teman, dia itu kan ada doanya, ada cara pemanggilannya. Kalau sekarang kan tinggal apa itu namanya, secara kepercayaan tinggal turun temurun, tidak tahu ya. Kalau dulu ada cara untuk mengontak, ada pemanggilannya itu ada. Juga zaman dulu untuk menerima pusaka tidak sembarangan untuk Nogo Siluman primitif ini ya toh. Nah, karena dia itu bisa mengintai kita masuk di lokasi medan tempur atau masuk di dalam kerajaan, itu tidak kelihatan begitu loh. Jadi disengklit dia tidak kelihatan, kepercayaannya sangat kuat dulu. Lah dari itulah dinamakan Nogo Siluman, dinamakan pusaka Patrem. Lah pusaka Patrem itu tujuannya juga untuk itu ya, untuk di dalam medan tempur ya, untuk melihat situasi musuh di medan perang atau untuk melihat di dalam kerajaan kekuatannya itu berapa kekuatan gitu. Lah ini, lah suatu contoh hilangnya sengkelat itu kan dimasuki oleh pendekar anak muda ya dah, yang dinamakan itu, yang punya Nogo Siluman akhirnya bisa mengambil pusaka sengkelat di kerajaan Mojopahit itu. Punya ganjingnya itu seperti itu ya, contohnya seperti itu. Jadi diambil dulu kekuatannya, sengkelatnya diambil dulu, tendenya guling Mataramnya itu, sehingga Mojopahit Perang itu rontoh ya. Akhirnya bisa ketemu lagi, akhirnya bisa kembali lagi ya toh. Cerita singkatnya itu seperti itu. Oke. Nah untuk pamor ya toh, lah kalau pamor kan sisik 1000, sisik 1000 ya. Sisik 1000 itu dinamakan dari kekuatan pusaka Nogo 1000 ya toh. Jadi punya 1000 kekuatan begitu ya. Nah kalau sekarang ya diambil seni, orang seni aja ya toh. Diambil dari kepercayaan secara kekuatan empu yang mohon kepada Allah Ta'ala ya toh, atau Tuhan Yang Maha Esa ya toh. Kali doanya dari situ, kadang-kadang siapa yang memegang kalau percaya dia bisa terayomi, bisa muncul pusaka itu seperti itu. Beda dengan batu akik, tidak sama ya. Kalau pusaka memang secara segi itu kuat ya, kalau kuat dia bisa memunculkan. Kadang-kadang pusaka itu nggak bisa hilang, bisa kembali lagi, bisa hilang. Patrem itu seperti itu. Oke, mengenai tentang pusaka Nogo primitif Siluman ya. Nah ini cerita seperti ini, barangnya asli masih utuh ya, Mojopahit ya. Kita hanya untuk bisa mengetahui ini dengan sana filosofi atau masalah di dalam pusaka ini, kita menerangkan di dalam isinya pusaka seperti itu, di dalam pamor seperti itu, begitu saudaraku ya. Oke. Lah ini pusaka
ya, yang baru barangkali seperti ini ya. Oh wah ya, ini rangka kayu kemuning ya. Kemuning itu bagusnya seperti ini yang tua ya. Ya, nah ya, ini pusaka seperti Jepana, dinamakan ini pusaka era Mojopahit ya. Era Mojopahit ini pusaka seperti ini ya dah. Lah ini namanya itu dapurnya itu termasuk dapur daun kembang Jayakusumo. Bukan Jayakusumo loh ya. Daun kembang Jayakusumo. Lah daun Jayakusumo. Kalau ini daunnya, kembangnya itu lain, ada lagi kembangnya Jayakusumo. Kalau ini daunnya kembang Jayakusumo. Karena apa? Di sini lurus, di sini seperti ini, tidak sama ya. Seperti apa itu namanya? Daun kembang Jayakusumo ini ya toh. Lah seperti manjang. Daun Jayakusumo kan manjang ya toh. Seperti ini. Lah kalau diambil dibentuknya ringgi seperti ya tidak sama ya, dibentuk seperti ini. Ini gagahnya karena ini pusaka. Namanya ini dibuat karena pusaka. Hanya sinamnya daun kembang Jayakusumo ya. Nah, ini. Untuk pamor juga apa? Wahyu temurun juga ya. Wahyu temurun ya. Nah, dipikir kiri namanya tombak seken ya, bagus ya. Ini orisinil sepuh ya, sepuh daun kembang Jayakusumo. Kalau punya kembang Jayakusumo, pusaka kembangnya harus punya daunnya kembang Jayakusumo. Jadi satu pakem satu setel, begitu ya. Nah, untuk bikin gonjonya sangat mantap sekali ya. Walaupun gonjo bukan susulan gonjo gandeng, tapi kalau yang asli itu bagus ya. Bentuknya luwesnya ya seperti itu ya toh. Untuk belimbingnya seperti itu, bawahnya itu 2 dimensi gitu ya. Tadi pusaka di daun Jayakusumo, di bawahnya ini seperti kecelipir. Itu bagus sekali, pusakanya langka, jarang dapat seperti ini ya saudaraku. Lah pusaka ini sangat ringan sekali ya. Daun kembang Jayakusumo ini sifatnya itu wadah, sifatnya itu termasuk wadah. Lalu kembang itu tangkainya ngembang di tangkai kembang Jayakusumo. Lah ini daunnya ya termasuk wadah, soal itu lampirannya itu termasuk juga tendenya ya, termasuk cakaknya seperti itu. Kembang Jayakusumo atau daun kembang itu pusaka yang sifatnya untuk kesepuan, juga untuk orang yang punya ilmu yang suka melek, suka ritual tingkat tinggi ya. Meleknya tingkat tinggi supaya apa? Jadi semua untuk bawa kembang Jayakusumo atau kembang Jayakusumo untuk ya, kalau diambil dari kepercayaan, mohon maaf ya, untuk apapun yang kayaknya akan terkabul, maupun dari sifat kerjikan maupun dari apa sifat terkabul ya. Sifatnya ini pendorong dari sugesti ya, sesuai dengan kemarin mohon kepada Allah Ta'ala ya toh. Lah lambangnya itu seperti itu ya. Lah pusaka ini ada temannya wahyu turun ya, wahyu temurun. Lain dari wahyu temurun ada pusaka pamor yang dinamakan ini pamor Raja Kundala ya. Lah ada Raja Kundala dan ada pamor burung ya. Ini burung ya, burung dan ada gambarnya orang ya. Lah ini ya, ini bagus sekali ya, ada burung. Saya di depannya di sana ada orang namanya gambar orang ya. Lah ini pusaka bagus sekali untuk Isa itu, untuk bagi orang yang punya kekuatan ritual tingkat tinggi, senang melek, bagus sekali ya toh. Itu lah dinapakan ada pamor seperti pamor apa itu namanya itu, pamor singkir ya, pamor singkir, atau ada pamor saya penangkal ya, dinamakan pamor jimat. Lah itu menandakan bahwa siapapun yang saya itu mempunyai pusaka kembang Jayakusumo, daun kembang Jayakusumo itu akan terlindung dari segala masalah, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu seperti itulah dari bentuk dari bagus. Oke, mengenai tentang mereview tentang pusaka 5 ini ya, sudah kita jelaskan. Kalau jelas detailnya tidak mungkin, karena apa? Satu pusaka kalau diambil dari segi pamor, keterangannya banyak sekali ya. Kita rantus, kita seperti bila
Saya ada kekurangan, ada kesalahan, ucap saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Nah, kita mereview pusaka ya toh. Kita tujuannya untuk kita itu saling sama belajar, begitu. Kita mereka pusaka untuk pusaka tua-tua karena kita apa? Bukan kita yang baru, generasi muda atau generasi penerus ini berarti muda atau kerajaan sekarang ini bukan berarti jelek, bukan, baik, bagus, tapi kita mengangkat dulu kita yang tinggal di luhur kita yang tua-tua supaya adik-adik kita tidak terbodohi untuk masalah kebudayaan yang tua. Tadi harus ada bedanya. Nanti yang baru pun bakalan jadinya tua ya, tapi ya nanti berapa ratus tahun lagi ya toh. Lah yang tua ini harus kita jangan sampai silam, hangus karena kebodohan budaya begitu. Oke, saya mohon maaf bila ada keterangan kurang berkenan di hati. Semoga yang mendukung fondasi selalu diberi kesehatan atau kelancaran rezeki maupun rahayu kesejahteraan selalu. Oke, salam budaya, rahayu. Jangan lupa subscribe atau like atau komen. Kalau sudah subscribe sudah, like komen, karena semua itu sifatnya untuk memberi semangat Bambang Pondowasi Channel. Selamat sore, salam budaya.